Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tawar di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang error atau problemnya, yaitu cara mengatasi data tipe mismatch in criteria expression. Oke, bagi teman-teman programmer pemula pasti sering nih dapat problem ini. Nah, saya akan bahas secara kupas tuntas tentang error ini ya. Jadi, uh, kebetulan hari ini ada yang chat ke saya terkait problem ini. Nah, saya akan coba apa ya, troubleshoot atau cari uh, untuk mencari tahu gimana sih cara mengatasinya. Oke teman-teman, teman saya ini yang ngechat ke saya ini kasih eh, folder ini ya, aplikasi penjualan ceritanya. Jadi eh, teman saya ini membuat aplikasi penjualan, tapi di tengah-tengah jalan ada error ini. Saya akan coba buka projectnya teman-teman. Oke, projectnya itu kayaknya problemnya di sini ya. Oke, saya coba jalankan dulu. Oke, ini ada aplikasi penjualan, user belum ada, laporan belum ada, penjualan belum ada, tapi nah barangnya ada. Ceritanya ini ada kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, harga beli, harga jual, dan stok. Ceritanya saya akan menambah barang. Contoh kode barangnya karena ini ngurut, saya coba ngurutin deh. Ini 4, kemudian buku, pulpen, roti, saya sukanya piring. Kemudian jenis barangnya apa aja nih? Makan, minuman, artikel, alat dapur. Kemudian pakai yang mana nih? Bebas ya, BCS. Harga beli 12.000, harga jualnya 15.000, stoknya ada berapa? Contoh 100. Save. Oke, nah di sini teman-teman, data tipe mismatch in criteria expression. Oke teman-teman, kalau kita artikan gitu ya, jadi ketika dia insert barang itu datanya itu tidak mismatch. Tapi di sini sebenarnya bukan insert barang nih. Jadi query-nya itu hanya menseleksi gitu ya. Oke, ini adalah button satu klik. Ceritanya ini input barang, save itu namanya adalah button satu. Save ya. Kalau kita tujuannya untuk save sebenarnya ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi saya hijaukan dulu. Saya hijaukan if-nya di sini. Satu. Nah, ini harusnya pakai ini aja sebenarnya sudah bisa nih. Insert into TBL barang. Values-nya diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya cek. Oke, saya ceknya di sini ya, sorry. Di database-nya dulu, dbpenjualan.mdb. Saya cek di sini tabel barang desainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah benar sebenarnya. Kemudian kode barang ini ada namanya auto number atau dia itu akan berurutan terus gitu ya. Kalau auto number, saran saya itu kode barangnya nggak usah diisi. Jadi ini biarin aja karena dia sudah auto number gitu ya. Jadi oke, ceritanya saya coba tes dulu deh. Gimana kalau codingnya kita satu-satu ya. Ini sebenarnya udah bener nih, insert barangnya udah bener. Tinggal ini saya hapus dulu ceritanya. Oke, saya runningkan barang. Ini 1, 2, 3. Nah, ketika tambah ini karena auto number, saran saya sih nggak perlu teman-teman. Jadi, tapi ini saya perlu dulu ya. Anggaplah
4. Nama barangnya adalah piring. Jenisnya adalah minuman. Contoh lah, ini bebas. Harga belinya 1, jual 2, stoknya ada 1. Simpan. Nah, data berhasil 4. Coba 5. Nama barangnya AA. Ini ATK. Harga belinya 1, 2, 1. Oke. Kalau input berhasil ya, teman-teman. Tapi karena ini adalah auto increment atau dia berurutan, saya bisa juga nih kayak gini. Jadi ini text box satunya saya hapus sampai OR karena saya tidak butuh text 1. Insertnya text 1 nggak perlu ya. Jadi saya ini bukan di sini. Saya ambil di sini. Oke. Nah, ini isinya. Kan jadi ini kode barang, nama barang, jenis barang, satuan barang, harga beli, harga jual, stok. Nah, kode barangnya saya nggak perlu ya. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian text box satunya saya hapus karena ini nggak perlu sebenarnya karena dia tipe datanya adalah di sini auto number, dia otomatis, nomor yang otomatis. Oke, kalau insert data cukup seperti ini sebenarnya, barang tambah nih ya, ini saya nggak ngisi nih, saya kosongkan. Kemudian namanya adalah BB, jenisnya minuman, statusnya kodi, harga belinya 21, ini 22, ya inilah, anggaplah ini, save. Nah, dia sudah auto increment 6 otomatis. Ini pun kalau saya isi lagi, harusnya dia sudah otomatis 7. Itu yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi kalau auto number itu sebenarnya nggak perlu ngisi ini. Ngapain ngisi ini? Repot-repot gitu ya. Oke. Ya. Oke, sebenarnya ini case yang ini untuk insert data itu cukup ini aja. Nah, kita kembali ke problem ya. Data tipe mismatch in criteria expression. Inilah pentingnya validasi, teman-teman. Contohnya gini. Saya jalankan, tambah gitu ya. Nama barang ini DD. Ini makanan, kodi, ini DD, DD, DD. Kalau kita lihat di database, di tabel barang itu, harga beli itu number, harga jual itu number, stok itu number. Yang ini text, text, text. Nah, yang ini saya isi ceritanya tidak menggunakan angka, tapi huruf kita save. Nah, sama ya. Data tipe mismatch in criteria expression. Jadi teman-teman kalau ada masalah seperti ini, solusinya adalah teman-teman cek data row atau tipe data row-nya teman-teman itu sudah sesuai dengan yang di input enggak gitu ya. Jadi jangan sampai tipe datanya adalah number tapi diisi teks, atau tipe datanya tanggal diisi bukan tanggal, seperti itu. Ini adalah yang sering programmer pemula lakukan kesalahan seperti ini ya. Nah, validasinya seperti apa? Validasinya adalah sebenarnya di video saya sudah saya jelaskan gimana sih cara memvalidasi agar ketika ngetik di sini itu tidak boleh huruf, tapi hanya angka saja. Itu teman-teman bisa lihat video saya tentang validasi text box hanya bisa diisi angka. Itu sudah saya jelaskan. Agar ketika ngetik angka, ketika dia fieldnya adalah angka, itu tidak bisa diisi oleh huruf. Oke, sebenarnya
fungsinya atau cara solvingnya itu aja teman-teman. Tapi kembali lagi, saya akan eh, apa ya? Saya akan mengakses problem yang ini. Nah, ceritanya itu sebenarnya ini tuh untuk memastikan bahwa kode barang itu tidak sama. Ini kodenya seperti ini. Nah, masalahnya kode barangnya itu auto increment. Makanya tadi auto number. Kalau auto number sebenarnya dia sudah pasti tidak bakal diinput dengan data yang sama. Pasti dia berbeda terus karena dia berurutan ya tadi ya. Kalau tadi dari H5 langsung ke 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka karena dia auto number ini nggak bagus nih coding seperti ini. Nah, caranya saran saya adalah kode barangnya diubah jangan auto number. Kita bikin sort aja. Kemudian save. Atau kita bikin tipe datanya adalah teks saja. Kalau tipe datanya teks, kita coba ya. Jadi ini saya kembalikan, ini saya hapus. Jadi udah tahu ya, kalau tipe data not match itu karena apa yang teman-teman input dan teman-teman yang ada di database tidak sama. Ini saya kembalikan ke semula. Di depannya itu ada text box 1. Oke, dan ini tutup kurungnya saya hilangkan ya. Oke, ini kode barangnya seperti ini, tapi kode barangnya kita ubah menjadi short text tadi ya, di sini. Oke, sudah berubah ya. Kita cek datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Saya akan insert lagi barang tambah 7, saya tambah 8. 1, oke, nama barangnya contoh gelas. Jenisnya minuman, ini bebas aja teman-teman ya. Harga belinya ingat di sini karena saya belum validasi saya harus mengisi dengan benar. 100, 200, stoknya ada 10 ceritanya. Saya save. Data berhasil ditambahkan. Oke. Kalau kita ngisi 1, padahal 1 di sini udah ada nih. Nama barangnya adalah susu. Jenisnya adalah minuman. Statusnya adalah bungkus. Harga belinya 300, harga jualnya 400. Stoknya ada 2. Susu ada 2 ya. Save. Nah, coding yang tadi sebenarnya untuk memvalidasi ketika kode barangnya sudah ada, maka ketika di save nggak bisa gitu ya. Itu adalah tujuan dari coding di atas. Maka karena tidak bisa disimpan, saya ubah di sini ke angka 9. Oke, berhasil ya. Itu tujuan dari aplikasi ini, teman-teman. Jadi, ingat ketika teman-teman ada problem data mismatch, maka silahkan cek tipe data yang ada di tabel. Apakah sudah sesuai dengan yang teman-teman input atau tidak. Tadi yang untuk auto number-nya saya ubah ke dari auto number ke short text. Kemudian kalau teman-teman teman yang bertanya ke saya tujuannya hanya insert, maka dengan ini pun sebenarnya sudah cukup insert. Ini hanya untuk memvalidasi, bukan coding untuk insert. Oke, itu saya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan cara mengatasi data tipe mismatch in criteria expression. Semoga bermanfaat. Untuk video ini saya buatkan list tentang tanya error. Silahkan teman-teman lihat beberapa error-error yang sering terjadi dalam membuat sebuah aplikasi, project gitu ya. Ini sebenarnya tidak tergantung dari VBNet. Ini adalah bahasa query. Jadi kalau teman-teman membuat dengan bahasa PHP, dengan bahasa C#, dengan bahasa VB6 pun sama ya. Kalau datanya yang diinput tidak sesuai dengan tipe data yang ada di tabel, maka akan problem seperti ini.
Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe channel Teh Tawar. Jangan lupa di like dan di komen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Teh Tawar lainnya. Bye-bye.